Habis itu ke Mekah. Masih bingung kan nanti Ka'bah gimana. Karena kan ada orang-orang cerita kayak, saya udah nyampe saya gak bisa lihat Ka'bah katanya gitu. Wah kan ada ya kepikiran-kepikiran kayak panik-paniknya dikit mah ada gitu. Nanti gimana ya gitu. Pas mau masuk pintu masjidnya gitu, pas mau masuk itu aku dari jauh udah lihat, wah itu air mata udah bener-bener ya udah keluar aja gitu sendiri gitu. Padahal baru lihat, aku harus turun eskalator dulu, belum mulai tawaf, itu udah nangis gitu. Karena nggak nyangka, karena kayak gimana sih, kayak orang yang rindu gitu, orang yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ke situ tuh rasanya pecah sih gitu. Udah selama tawaf 7 kali itu bener-bener doa, cerita sampai aku bilang ya Allah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah. Rasa yang belum bisa nerima, yang belum ikhlas, yang kemarin Feby tinggalin di sini ya, aku bilang gitu karena Feby mau pulang dalam kondisi yang tenang, yang benar-benar udah ikhlas, udah bisa nerima semuanya lah gitu. Ya alhamdulillah sih dikasih itu semua gitu. Umroh 3 kali, alhamdulillah bisa 3 kali, dan di malam Ramadan pertama bisa umroh gitu. Karena kan katanya kalau yang umroh di 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu seperti orang yang berhaji bersamaku, kata Rasulullah gitu. Berdoa kayak ya Allah, ya jangan sampai ini jadi yang terakhir kalinya, tapi balik lagi dengan kondisi yang bahagia, yang tenang, yang bisa bawa anak-anak, bawa mama, itu disebutin semua lah gitu. Tapi itu ternyata nyeseknya lebih sakit, kayak lagi sayang-sayangnya terus diputusin, rasanya kayak gitu. Itu dari awal mulai tawaf gitu ya, ngeliatin Ka'bah tuh kayak sakit banget gitu, kayak wah harus pulang nih gitu. Nyesek banget sih, kayak senyesek ini ya gitu. Sampai akhirnya sebelum syai kan kita sholat dulu kan, sholat setelah tawaf gitu. Sampai yuk kita syai, nggak mau, aku bilang tar dulu ya. Cuma duduk ngeliatin Ka'bah kayak ya udah, aku cerita, aku doa. Karena kan kalau udah tawaf wada kan gak bisa ke situ lagi katanya kan. Jadi tuh aku cuma duduk ngeliatin Ka'bah yang bener-bener aku kayak udah dalam hati kayak ngobrol aja gitu. Tapi ya lega sih, lega gitu. Di Madinah itu benar-benar tenang banget ya, tenang banget. Jadi aku dari hotel, turun hotel itu langsung Masjid Nabawi gitu, langsung sholat semua. Pokoknya di sana itu ketakutan telat sholat gitu. Begitu azan tuh langsung aku ambil wudhu ke sana gitu. Cuma masih awal-awal masih kayak aku di ini nih di Nabawi gitu, lihat payung-payung yang biasa cuma lihat di sosmed gitu. Masih biasa. Oke. Begitu tahajud, doa baru tuh wah, agak nangis gitu. Nah terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk masuk ke Raudah. Raudah itu kan katanya surganya di dunia ya gitu, taman surga di dunia gitu. Jadi begitu aku masuk sana udah dibilangin nanti masuk ke Raudah minta sebanyak-banyak. Dah masuk Raudah terus dikasih tahu kayak minta sebanyak-banyaknya ya, karena di sini itu waktunya sedikit, biasanya diusir-usirin gitu. Jadi pokoknya kamu sholat dulu, sholat taubat, sholat hajat, terus doanya kamu sujud. Karena kalau kamu begini nanti diusir karena ketahuan kalau udah selesai sholat. Jadi mintanya sambil sujud gitu, karena aku juga kasih tahu juga kalau mintanya sambil sujud tuh itu bener-bener lebih lebih dijabah lah katanya gitu, karena sambil sujud katanya gitu. Oh gitu ya, iya. Rame banget kan, crowded banget gitu, dan yang masuk situ juga kan rebutan gitu. Udah begitu aku masuk, qadarullah aku paling depan. Itu dari mulai merinding, dari mulai sholat pertama tuh udah wah air mata udah terus gitu, sampai akhirnya aku sujud, aku minta semua, aku ngadu semua, aku cerita semua gitu. Sampai akhirnya bingung, kok gak diusir-usir ya, kayaknya aku udah semuanya gitu. Sampai bingung apalagi ya, karena kok kayaknya udah semua. Tapi karena aku sadar ini akan rame di belakangku gitu,
Akhirnya aku kayak nggak boleh egois. Udah, yang penting aku udah semua hajat-hajat aku, keluh kesah aku yang di sini lah. Pokoknya aku ceritain semua di sana. Udah, akhirnya aku bangun. Tiba-tiba Askara nyamperin kayak, sister, dia bilang itu intinya kayak sister, sudah yuk dianterin bener-bener sampai ke pintu keluar gitu. Itu bener-bener kayak gitu. Sedangkan lihat yang lain kayak baru sujud udah kayak udah haji udah digitu-gituin, diusir-usirin. Kata yang lain itu bener-bener kayak lagi sholat dilangkahin lah kepalanya, dilewatin lah, disikut-sikut lah. Aku alhamdulillah enggak sama sekali gitu. Bener-bener sampai bingung lagi mau minta apa karena kayak semuanya udah gitu. Ibu itu juga ngasih tahu kayak, "Neng, doa ya, nanti doa minta jodoh yang soleh. Karena kalau udah minta yang soleh itu sudah mencakup semua. Kalau soleh itu pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang haram. Karena kalau orang yang sudah biasa menikmati hal haram, hal yang halal itu tidak pernah akan menjadi nikmat," kata dia gitu. Doa ya Neng, selalu didoain gitu. Jadi kayak apa ya? Gak tau kenapa banyak banget ketemu orang baik di sana yang ngedoain aku gitu.